Dibuka seleksi 49.549 formasi calon P3K Kementerian Agama, ini ketentuan daftarnya. Kementerian Agama membuka seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2022. Pendaftaran seleksi dibuka mulai hari ini, tanggal 21 Desember tahun 2022, hingga tanggal 6 Januari tahun 2023. Seleksi calon P3K Kemenak dibuka mulai hari ini. Kami mengundang para peserta yang memenuhi kriteria dan berminat, untuk segera mendaftar. Total ada 49.549 formasi. Terang Sekjen Kemenak yang juga Ketua Panitia Seleksi, Nizar Ali, di Jakarta. Seleksi calon P3K periode ini menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan status pegawai non-ASN yang selama ini telah mengabdi di Kementerian Agama melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan, tegas Nizar Ali. Menurutnya, ada 3 kriteria pelamar dalam seleksi calon P3K Kemenak. Pertama, pelamar ex-tenaga honorer kategori 2. Mereka adalah pelamar yang terdaftar pada Pangkalan Data, Database Badan Kepegawaian Negara, BKN, memiliki kartu peserta ujian tahun 2021, dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022. Kedua, pelamar non-ASN Kementerian Agama. Mereka adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022 serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pelamar lainnya, yaitu pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2 di atas serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelamar harus warga negara Indonesia. Usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terang Nizar. Pelamar juga tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, sambungnya. Syarat lainnya, kata Nizar, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pelamar juga tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, jelasnya. Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenak Nurudin menambahkan, pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada laman resmi https://seskes.bkn.go.id. Pelamar hanya boleh memilih 1 pilihan formasi. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan formasi, maka menjadi tanggung jawab pelamar sendiri, tegas Nurudin. Ada 2 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi hanya diikuti oleh peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Proses seleksi administrasi akan berlangsung dari tanggal 21 Desember tahun 2022 sampai tanggal 11 Januari tahun 2023. Hasilnya akan diumumkan pada 12 sampai 15 Januari tahun 2023. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi CAT BKN dengan bobot nilai 60% dan tes moderasi beragama berbasis CAT Kementerian Agama dengan bobot nilai 40%. Seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai tanggal 3 April tahun 2023. Kelulusan hasil seleksi akan diumumkan pada rentang 9 sampai tanggal 11 April tahun 2023, tutur Nurudin. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, tegasnya lagi. Nurudin menambahkan, seluruh proses pelaksanaan seleksi CP3K Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar.
Diimbau kepada seluruh pelamar CP3K Kementerian Agama agar tidak mempercayai apabila ada orang, pihak tertentu, calo, yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun, tandasnya.